Teman-teman, dunia sering mengajarkan kita untuk menjadi yang paling hebat. Harus paling populer, harus paling terkenal, harus paling diakui. Tapi tahukah kamu, dalam pandangan Tuhan, orang yang paling besar justru adalah orang yang mau melayani orang lain. Apakah aku lebih suka dilayani daripada melayani? Apakah aku mau membantu orang lain tanpa pamrih? Berani melayani. Markus 10 ayat 45. Sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ayat ini diucapkan oleh Yesus Kristus ketika murid-muridnya sedang berdebat tentang siapa yang paling besar di antara mereka. Yesus mengajarkan bahwa kebesaran sejati bukan terletak pada posisi, tetapi pada pelayanan. Yesus menunjukkan bahwa menjadi pemimpin sejati berarti melayani orang lain. Itulah teladan yang ia berikan kepada murid-muridnya. Remaja juga bisa melayani, membantu kegiatan gereja, membantu orang tua, membantu teman di sekolah. Bayangkan seorang kapten tim yang selalu membantu anggota timnya. Kapten seperti itu akan dihormati karena ia melayani timnya. Florence Nightingale dikenal karena melayani orang sakit dengan penuh kasih. Ia menjadi contoh bahwa melayani orang lain adalah panggilan yang mulia. Mari kita datang pada Tuhan dalam doa. Tuhan, ajari kami untuk memiliki hati yang mau melayani seperti Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Hal kecil, dampak besar. Lukas 16 ayat 10 mengajarkan barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Seringkali kita berpikir bahwa untuk membuat perubahan, kita harus melakukan sesuatu yang besar. Padahal Tuhan melihat hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Satu benih kecil bisa menjadi pohon besar. Begitu juga kebaikan kecil bisa membawa dampak besar. Corrie ten Boom dikenal karena menolong banyak orang Yahudi pada masa Perang Dunia. Ia memulai dari tindakan kecil yang akhirnya menyelamatkan banyak orang, menjadi terang dunia. Matius 5 ayat 16, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Dunia saat ini penuh dengan kegelapan, kebencian, perundungan, keegoisan. Tuhan memanggil kita menjadi terang. Remaja bisa menjadi terang dengan berkata jujur, menolong teman, membawa damai. Martin Luther King Jr. memperjuangkan keadilan dan perdamaian. Ia menunjukkan bahwa satu orang bisa membawa terang bagi banyak orang. Mari kita mengakhiri renungan ini dengan doa. Bapa, terima kasih atas peringatan yang Engkau berikan agar kami menggunakan masa remaja. Kami untuk melakukan dengan setia hal-hal kecil, ajar kami juga dengan sukacita membantu orang yang membutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa sesuai yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan hati kita untuk bertumbuh dalam kebenaran. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Tuhan Yesus
memberkati.